kita siapkan hati kita. Kita mau membuka hati kita, pikiran kita untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya ajak kita buka bersama di surat Titus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-14. Surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, saya memberi tema firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan sore hari ini, yakni hidup benar di masa kesukaran. Hidup benar di masa kesukaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sama tahu bahwa dunia di mana kita hidup saat sekarang ini sedang dilanda kesukaran yang begitu besar. Dan ini tentu membuat banyak orang merintih di hadapan Tuhan. Kita di Indonesia ini sudah berjalan 2 bulan ini. Kita telah dibatasi berbagai kegiatan kita. Banyak usaha yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan pada akhirnya ditutup, tidak bisa lagi bekerja sebagaimana biasanya. Dan bahkan perusahaan-perusahaan yang besar pun, yang punya modal yang besar juga pada akhirnya tutup. Dan tentu ini semua akan berakibat terjadinya kesukaran yang melanda begitu banyak umat manusia, termasuk kita di dalamnya, anak-anak Tuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini merupakan satu pertanda bahwa kita sudah berada di hari-hari terakhir atau zaman akhir. Rasul Paulus mengingatkan Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Di sana kita bisa membaca firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, nubuatan firman Tuhan ini saat ini sedang digenapi di dunia ini. Sedang digenapi di dalam kehidupan umat manusia. Di mana kita sedang berada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita harus siap untuk menghadapi situasi atau masa yang sukar sulit. Dan tentu kita sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menghadapi situasi yang sukar sulit ini, tentu hanya ada 2 pilihan yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah hidup semakin dekat dan setia kepada Tuhan.
Lalu kemudian yang kedua adalah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Nah, di masa-masa yang sukar sulit seperti sekarang ini, ada banyak orang yang akan mengambil pilihan yang kedua, yakni menjauh dan meninggalkan Tuhan. Kenapa itu harus dipilih? Karena sifat manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri, ingin berusaha untuk keluar dari kesukaran atau permasalahan-permasalahan yang berat yang sedang dihadapi pada masa-masa sekarang ini. Dan saudaraku sekalian, kalau kita memilih poin yang kedua, yakni menjauh dan meninggalkan Tuhan, maka nanti pada hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu akan mengalami penyesalan yang begitu luar biasa. Tapi saya berharap kita sebagai umat Tuhan yang tergabung di Jemaat PDIM Hidup Yogyakarta, yang sudah menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, yakni keselamatan, saya mengajak sebaiknya kita mengambil pilihan yang pertama, yakni semakin mendekat dan setia kepada Tuhan sampai pada akhir hidup kita di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidaklah mudah di hari-hari yang penuh dengan kesukaran seperti sekarang ini. Kita sebagai umat Tuhan berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Di antaranya, di mana kita harus berusaha untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tentu itulah yang akan membuat kita menjadi umat Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan pada sisi yang lain juga Tuhan tentunya akan dekat dengan kehidupan kita. Kita bisa mencontohi seorang raja, yakni Raja Daud. Raja Daud sekalipun dia hidup diperhadapkan dengan berbagai macam kesukaran dan kesulitan dalam kehidupannya, tapi Raja Daud selalu berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu sebabnya tidak heran kalau pada akhirnya Tuhan memberi pernyataan untuk Raja Daud, yakni Tuhan berkata bahwa aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku, di hati Tuhan. Dan oleh karena itu Raja Daud selalu merasakan dan menikmati akan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Karena sekalipun dia menghadapi masa yang sukar, keadaan-keadaan yang seringkali begitu menakutkan, persoalan-persoalan dan peristiwa-peristiwa yang selalu mengancam hidupnya, tetapi Raja Daud selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan dia setia melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kiranya kita akan selalu berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan sampai pada akhir kehidupan kita di dunia ini. Mengapa sampai hal itu kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Karena kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Pengharapan kita yang penuh bahagia itu tidak lain adalah kenyataan keselamatan yang kita akan terima atau yang kita akan alami ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Nah, saudara, inilah pengharapan kita yang kita harus
nanti-nantikan. Sekalipun kita harus menghadapi situasi yang sukar dan sulit, dan juga kita sama ketahui bahwa pekerjaan menantikan penggenapan pengharapan yang kita nantikan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang mungkin membosankan. Tetapi saudara, sebagai umat Tuhan yang menghargai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, kasih karunia Allah yang kita sudah terima melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, saudara, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan, supaya pengenapan pengharapan kita itu, yakni kenyataan keselamatan yang kita akan nanti terima ketika Yesus datang pada kali yang kedua, benar-benar akan menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan itulah yang akan membahagiakan kita. Nah saudara, di dalam kita memaknai pilihan hidup yang kita ambil, yaitu semakin mendekat dan setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya, maka diperlukan sikap yang benar. Nah, apa sikap yang benar itu? Kalau berdasarkan konteks firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, paling tidak ada 4 sikap yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam kita berupaya untuk hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah hidup bijaksana. Ya, hidup bijaksana ini merupakan hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita, apalagi menghadapi masa-masa yang sukar sulit ini. Marilah kiranya kita senantiasa bertindak dan melakukan sesuatu dengan dasar kebijaksanaan di dalam hidup ini, agar jangan sampai kita mengalami kerugian di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, segala sesuatu yang hendak kita lakukan atau yang hendak kita kerjakan, biarlah kiranya kita akan pikirkan dengan baik-baik, dan jangan kita selalu berspekulasi di dalam kehidupan ini. Tetapi mari segala sesuatu kita dasari dengan sikap bijaksana, sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan akan bisa menguntungkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sikap yang kedua adalah hidup adil. Saudara, ada banyak kali kita bersikap atau bertindak tidak adil dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan menghendaki agar kita harus hidup bijaksana, karena ini merupakan salah satu sikap hidup yang benar di mata Tuhan. Orang yang adil itu adalah orang yang selalu berusaha untuk membagi sesuatu dengan adil terhadap mungkin anak-anaknya atau terhadap orang lain. Nah, demikian halnya juga dengan kita. Paling tidak saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari terakhir ini, sekalipun situasinya sulit, tapi saudara, mari kita harus tetap berlaku adil di dalam kehidupan ini. Waktu yang Tuhan berikan tidak hanya sepenuhnya kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi mari kita berbagi dengan Tuhan. Kalau ada waktu untuk diri kita, mari kita juga menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian, waktu yang Tuhan berikan itu kita bisa gunakan dengan adil di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian, sikap yang benar yang ketiga adalah hidup beribadah. Saudara, sekalipun kita berada di situasi yang sukar dan sulit, tapi jangan sampai lupa untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Justru dalam kondisi seperti yang kita sedang alami saat sekarang ini, di mana kita dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah, kita diminta supaya kita harus tinggal di rumah saja. Nah, saudara-saudara, biarlah kiranya
kesempatan yang baik itu kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya seperti yang kita lakukan pada sore hari ini. Tapi beribadah kepada Tuhan itu bisa kita lakukan mungkin dengan jalan kita berdoa, ya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, ya. Itu semua adalah bagian daripada ibadah yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, saatnya menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ini, yang ditandai dengan masa yang sukar dan sulit yang sedang kita alami saat sekarang ini, marilah kiranya kita sebagai umat Tuhan, kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain seperti waktu-waktu yang lalu, tapi bukan berarti ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing saat sekarang ini kualitasnya mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan ibadah ketika kita berkumpul bersama di satu tempat untuk memuji memuliakan Tuhan. Saudara, kualitas ibadah kita sore hari ini sama dengan kualitas ibadah kita pada bulan-bulan yang lalu. Saudara, oleh karena itu mari, justru dalam situasi yang sukar dan sulit seperti sekarang ini, mari kita semakin menunjukkan sikap hidup benar di hadapan Tuhan, yakni kita mau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah hidup rajin berbuat baik. Saudara, sekalipun saat sekarang ini mungkin kita sulit untuk berbuat baik atau berbagi dengan orang lain, karena mungkin kita berpikir, oh, untuk kebutuhan diri saya sendiri saja sudah sangat terbatas. Untuk kebutuhan keluarga saya saja sudah semakin hari semakin menipis. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus rajin berbuat baik. Saudara, justru di situasi yang sukar dan sulit seperti sekarang inilah Tuhan mau melihat sejauh mana sikap hidup daripada anak-anak Tuhan. Tindakan perbuatan daripada anak-anak Tuhan itu seperti apa di dalam menghadapi masa-masa yang sukar sulit ini. Apakah kecenderungan umat Tuhan itu hanya mau mementingkan dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, atau berupaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja, tanpa peduli dengan orang lain, tanpa peduli dengan tetangga, ya, yang mungkin mereka sangat membutuhkan pertolongan dari kehidupan kita. Saya berharap kita sebagai anak Tuhan, justru saat sekarang inilah masanya di mana kita perlu harus juga memperhatikan kehidupan orang lain. Waktu di mana kita bisa berbagi, sekalipun mungkin tinggal hanya sedikit yang kita miliki saat sekarang ini. Tetapi saudara, kalau ada orang di sekitar kita mungkin mengalami kesulitan, kesukaran, ya, mari kita harus tolong mereka. Kita perlu rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dengan keempat sikap yang benar ini merupakan ciri hidup umat kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus dan yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Keempat perbuatan yang benar ini merupakan satu ciri dari orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita yang benar atau yang baik itu. Tetapi saudara, sebagai orang yang sudah diselamatkan, dikuduskan dari dosa oleh darah Yesus Kristus, maka kita perlu harus melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa juga menyenangkan orang lain. Kalau Tuhan saja kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita, maka jangan lupa orang yang terdekat dengan kita, orang yang ada di sekitar kita juga, saudara, jangan kita abaikan. Kita juga harus berusaha untuk dapat menyenangkan hati mereka
dengan kita melakukan paling tidak 4 hal ini. Dan 4 hal yang saya kemukakan sore hari ini merupakan satu perbuatan dari orang-orang yang benar, yakni kita mau hidup bijaksana, hidup adil, hidup beribadah kepada Tuhan, dan rajin berbuat baik. Firman Tuhan berkata bahwa keempat perbuatan yang baik ini, keempat perbuatan yang benar ini, saudara-saudara, ini merupakan ciri hidup dari umat yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi miliknya sendiri, yang kelak akan masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal sampai selama-lamanya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sekali lagi mengajak kita sebagai umat Tuhan, ya, sekalipun mungkin saat ini kita sedang berada di dalam situasi yang sukar dan sulit, kita menghadapi kesulitan ekonomi mungkin, ya, segala sesuatunya serba terbatas. Tapi saudara, jangan kita membatasi diri untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Karena kita ketahui Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya yang begitu besar, yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, marilah kiranya kita juga akan menunjukkan kasih kita yang besar. Memang pertama kita tunjukkan kepada Allah Bapa di surga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi yang kedua, kita tunjukkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tindakan dan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah ciri orang-orang yang sudah diselamatkan, yakni umat Tuhan yang kelak akan mewarisi surga yang mulia yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Saya berharap jangan sampai kita melakukan tindakan yang salah, ya. Banyak orang hari-hari ini ketika menghadapi masa-masa yang sukar sulit ini justru tindakannya keliru, tindakannya salah. Karena apa? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi sebagai umat Tuhan, mari kiranya kita berusaha untuk hidup benar di masa-masa yang sukar dan sulit seperti sekarang ini. Kita semakin dekat dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka dari itu, mari saudara, kita mau memilih pilihan yang benar, pilihan yang tepat, yakni kita mau semakin hidup dekat kepada Tuhan dan setia sampai akhir. Amin.